kenal maka tak sayang itu sudah biasa. Yang seharusnya kalau di dunia kami, kenapa? Karena kurangnya bimbingan dagang di bawah itu jalan mana yang tak kenal maka tak beli. Akan tetapi jadi saya turut bangga ketika slogannya lain luar biasa, mungkin tempatnya pun lain. Bapak pembina, jadi karena ketika saya ini jadi seorang mau pedagang dan mau masih mengayomi, saya harus menunjukkan jalan-jalan yang jadi saya harus dikenal, harusnya bukan sayanya ya, produk saya itu harus dikenal. Jika kalau kita anak muda masyarakat atau konsumen mau membelinya, menyia-nyiakan kesempatan ini, yakin di mana seorang bapak pembina ini sudah hadir sekali, dua kali, tiga kali dengan orang yang sama, maka saya yakin itu cinta dan sayangnya akan tumbuh. Sudah hilang satu peluang Anda. Itulah yang mungkin yang saya akan bagikan kepada adik-adik semua. Sekarang ini kita mendapatkan orang yang mau sebelumnya kita, saya punya slogan mau juga, mengayomi kita, yakni saya nanti minta kepada ini kepada semua yang hadir di sini tentulah ikut juga. Terima kasih biasa kita dengar pada orang-orang yang mungkin mau mengayomi dan sama-sama. Saya akan katakan bapak ini nanti kita sama-sama bilang kita ini terbentur, di mana ini adalah hari Minggu, seharusnya beliau ini harus bersama keluarga, untuk harus menghabiskan waktu dengan keluarga, namun masih tolong dipandu untuk apa ya, mau bergabung kita demi menyampaikannya bangsa. Karena saya yang kedua terima kasih juga kepada ketua Genbi Sumut. Jadi saya selalu memegang kata-kata itu. Saya ini adalah orang baik dan mari sama-sama kita, dan saya juga sampaikan tentunya 3 kali mengenal ketua Genbi Sumut, kali ketua Genbi Komisariat, baik, dan terbentur pembina. Karena kalau mohon maklum, saya ini adalah rakyat kalangan bawah dan bawah ke bawah, terbentur menengah ke bawah dan bawah ke bawahnya lagi, sehingga saya Bu Suci dipandu kepala familiar dan orang-orang yang mungkin ya, saya saja baru tahu Genbi Sumut ini besar karena pada zaman saya kuliah saya tidak ada fasilitas seperti ini. Saya mencari karena kayak seperti Genbi dan lain-lain atau Hikmi pada masa itu atau yang lain-lain lah yang berurusan dengan keurusan. Seharusnya saya juga tidak banyak yang mendukung dan memfasilitasi hingga akhirnya di awal tadi Bu Suci bilang sendiri meraba-raba Indonesia. Terima kasih juga kepada siapa yang tidak mengenal minuman ini, bahkan minuman ini Genbi kenal se-Indonesia. Luar biasa. Saya tidak tahu dari mana mendapatkan nomor saya ini harus bayar endorse, sehingga saya karena diberi kesempatan untuk bergabung dalam acara ini dan pada kesempatan yang luar biasa hanya di Medan. Terima kasih juga kepada Saran dan Siantar dan Mas Adik Suci Agustina sampai Indonesia sudah, namun namanya Mister Indonesia itu adalah sebuah doa, memberikan link Zoom kepada saya dan mohon maaf ini saya tidak memakai background Genbi. Terima kasih untuk nanti apanya supportnya akan di akhir. Baik, nama saya Rizwan Hadi. Saya lahir di Mandai Natal, background Genbi tahun 1988. Adik-adik semua, kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Rizwan Hadi Lubis. Kalau tadi Genbi Sumut bilang Genbi Sumut apa Genbi Komisariat tadi, Unimed yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi saya rasa kalau saya slogannya lain, kalau tidak kenal maka tak beli. Kalau istilah yang kalau tak kenal maka tak sayang itu sudah biasa. Tapi kalau di dunia kami, di dunia dunia dagang di bawah itu kalau tak kenal maka tak beli. Jadi mungkin ketika slogannya lain, mungkin tempatnya pun lain. Jadi karena ketika saya ini jadi seorang pedagang, maka saya harus mengubah itu. Jadi saya harus dikenal, bukan sayanya ya, produk saya. Produk saya itu harus dikenal, sehingga nantinya masyarakat atau konsumen mau membelinya. Karena saya yakin kalau produk saya dikenal atau dibeli sekali, 2 kali, 3 kali dengan orang yang sama, maka saya yakin cinta dan sayangnya akan tumbuh pada produk saya. Nah, itulah yang mungkin yang saya akan bagikan kepada adik-adik semua di Genbi Sumut. Jadi sebelumnya saya punya slogan juga, yakni saya nanti minta kepada semua yang hadir di sini untuk ikut juga. Ini biasa kita dengar. Mungkin
Sama-sama saya akan katakan dulu, nanti kita sama-sama bilang. Terbentur, 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 terbentuk. Baik, untuk MC Suci, tolong dipandu untuk apa ya? Untuk sama-sama kita menyampaikannya, karena saya ini terlahir dari keterbenturan. Jadi saya selalu memegang kata-kata itu. Baik, mari sama-sama kita sampaikan. 3 kali terbentur, 1 kali terbentuk. Baik, terbentur. Halo, tolong open mic semua. Ya, biar kita tetap semangat. Terbentur, 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 dan terbentuk. Begitu. Tolong Bu Suci dipandu. Oke, Bang. Oke, untuk teman-teman open mic semua. Dalam hitungan ketiga ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terbentur. Oke, terima kasih. Seharusnya saya juga harus bayar royalti untuk Bu Suci, di mana di awal tadi Bu Suci bilang Mr. One Indonesia. Siapa yang tidak mengenal minuman ini? Bahkan minuman ini sudah dikenal se-Indonesia. Luar biasa. Jadi saya sepertinya harus bayar endorse. Karena apapun ceritanya, produk saya ini masih produk bawahan, masih hanya di Medan, Kisaran, dan Siantar, dan masih Binjai saja, belum sampai Indonesia. Namun namanya Mr. One Indonesia itu adalah sebuah doa yang mana nantinya saya punya visi dan misi ini akan sampai ke Pulau Jawa. Terima kasih untuk supportnya Bu Suci. Baik, nama saya Rizwan Hadi. Saya lahir di Mandailing, Natal pada tahun 1988, khususnya di bulan Juni. Saya sudah menikah di tahun 2020. Menikah pada umur 32 kalau tidak salah. Ya, 32. Pekerjaan saya sekarang ini wira swasta, bukan PNS, tapi saya mengajar sebagai dosen tidak tetap di UIN Sumatera Utara, sudah berjalan 3 tahun, masuk 3 tahun. Dan saya S1 juga di bahasa Inggris di UIN Sumatera Utara pada tahun 2009, keluar 2013. Dan ketika keluar 2013, ini adalah mulainya sebuah perjalanan dari saya. Terlebih dahulunya saya akan sampaikan kepada semua yang hadir di sini, khususnya Bapak Pembina, Pak Ketua Genbi Sumut, dan Ketua Genbi Komisariat Unimed. Saya mohon maaf sekali, saya adalah bukan motivator atau motivator entrepreneurship yang biasa kita lihat di berbagai media. Saya bukan motivator, saya adalah pelaku usaha yang sudah mengalami langsung bagaimana memulai sesuatu dari nol dan tidak punya apa-apa dan tidak punya dukungan dari siapapun kecuali orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua diawali dengan sebuah cerita dan drama yang dimana saya merasa dulu Tuhan pun tidak adil terhadap saya. Pada 2009 saya kuliah di UIN Sumatera Utara dengan sangat sederhana. Ekonomi saya sangat sederhana dan bahkan mungkin dibilang sederhana, di bawah sederhana. Sehingga saya selalu berpikir keras bagaimana supaya saya ini tidak membuat susah orang tua atau keluarga yang lain dengan kuliahnya saya. Sehingga saya berpikir saya mendapatkan uang untuk 2 kali makan saja dalam 1 hari itu sudah sangat mengurangi beban orang tua saya. Itu yang pertama yang saya pikirkan. Dan ketika itu saya menjadi mahasiswa. Dan saat itu saya berpikir, jikalau saya mendapatkan uang untuk beli nasi 2 kali dalam sehari, maka orang tua saya sudah terhindar dari berbagai bahaya di kampung sana untuk mencari uang dan menafkahi saya. Sehingga saya selalu bertekad bagaimana dari hal yang terkecil
dari mendapatkan makan saja, saya sudah yakin orang tua saya sudah tidak mengurangi, susah seperti biasanya, mengurangi kesusahannya. Jadi saya berpikir pada saat itu, saya harus memulai sesuatu. Dan pada dasarnya saya adalah mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris yang tidak tahu mau kemana nantinya. Karena saya sudah mendengar beberapa informasi dari senior-senior saya di bahasa Inggris, banyak yang tidak diterima menjadi guru di sekolah-sekolah. Apalagi pada saat itu UIN Sumatera Utara itu selalu dikesampingkan, selalu didahulukan ya orang Unimed, anak USU itu selalu nomor satu. Jika ada lamaran dan yang memilih adalah dan yang melamar adalah 3 orang, UIN, Unimed dan USU, maka UIN adalah pilihan terakhir. Jadi ketika terjadi kesempatan itu makin sedikit bagi saya, sehingga saya berpikir kalau saya jadi guru, saya tidak akan jadi apa-apa pada saat itu, karena saya harus membantu ekonomi dan keluarga. Jadi saya katakan seperti ini bukan berarti menjadi guru itu tidak baik, tetapi karena pada posisi saya yang terbentur seperti itu, saya harus mendahulukan ekonomi, memperbaiki ekonomi saya. Yang pada akhirnya 2013 saya membuka yang namanya Risk Delivery Service, Reliable Innovative Smart Service. Jadi waktu itu dulu belum ada namanya Gojek, belum ada Grab, dan saya pun sendiri tidak tahu menahu masalah Gojek dan Grab. Tetapi saya rekrut kawan-kawan saya yang sering nongkrong di kafe, nongkrong di lain, saya kumpulkan. Pada saat itu saya berpikir harus ada jasa untuk UIN Sumatera Utara. Jasanya itu seperti anak kos yang misal tinggal di Pancing, di Taduan, di Durung, mereka harus berjalan ke jalan raya untuk mendapatkan angkot untuk sampai ke UIN, dan mereka harus berjalan jauh dari gang-gang yang di dalam jalan Durung, jalan Pimpinan, itu kan kosnya di dalam semua dan angkot tidak ada, dan mereka harus berjalan jauh ke jalan raya. Dan pada akhirnya saya berpikir, ini kan pada zaman saya kan mahasiswa belum banyak yang punya motor, belum punya banyak kereta kalau bahasa Medannya, yang artinya saya harus memfasilitasi mereka, bagaimana mereka menyediakan jasa untuk mereka dan saya mendapat uang gitu. Akhirnya saya kumpulkan 5 kawan saya yang memiliki sepeda motor. Lalu bagaimana? Saya pinjam uang 500.000 kepada abang saya, langsung saya belanjakan uang yang 500.000 itu ke pajak ikan untuk membeli seragam topi dan kaos polo yang berkerah warna merah. Lalu saya cetakkan juga spanduk besar di depan UIN Sumatera Utara, ada namanya jasa Risk Delivery Service, yang dimana Anda bisa siap mengantar Anda dari pintu kos ke pintu kelas, bisa membelikan nasi makan siang buat dosen-dosen yang di UIN Sumatera Utara yang malas keluar kalau siang, ataupun ada keperluan yang lain yang bisa kami lakukan. Nah, jasa-jasa itulah yang saya tangkap peluangnya di UIN Sumatera Utara pada saat itu. Saya yakin dosen-dosen di UIN Sumatera Utara itu banyak yang malas keluar untuk makan siang. Jadi saya tempel di setiap jurusan itu flyer-flyer gitu, bahwasanya ada jasa di mana Anda boleh meminta kepada kami untuk membelikan nasi atau jus atau lain sebagainya dengan tambahan uang tips. Misal seperti beli makan siang hanya 10.000, kami hanya minta ongkos 3.000 untuk ke Simpang Unimed, atau kemana semakin jauh maka kami akan kasihkan tarif yang lebih. Nah, pada saat kesempatan itu saya rasa wah, ini kesempatan yang sangat besar, saya rasa. Namun betul, setelah 2 bulan berjalan, saya pribadi dan kawan-kawan mendapatkan per 700.000 dalam sebulan. 700.000 dalam sebulan. Nah, itu di bulan pertama, karena belum banyak yang mengenal, karena pada waktu itu WhatsApp belum ada, yang ada hanya BBM, Facebook, Messenger, sama SMS. Jadi untuk WA waktu itu zaman itu belum ada. Jadi untuk bulan pertama kami mendapatkan 700.000 dalam sebulan.
Namun di bulan kedua dengan galaknya kami galakkan semua medianya ya media spanduk saja. Nah, dan alhamdulillah setiap harinya kami mendapatkan 800 sampai 900 ribu sehari. Nah, itu dulu pada masa 2012 masuk ke 2013. Dan saya dulu dipanggil di UIN itu Abang Gojek. Jadi saya rasa itu tidak menjadi masalah. Yang penting saya makan dan saya udah punya duit. Kalau hanya penyandangan titel sebagai Bang Gojek itu nggak jadi masalah. Karena malu itu tidak membuat Anda sukses, malu itu tidak akan membuat Anda kaya dan bahagia. Tetapi ingat, dalam Islam kita harus memiliki namanya sifat takut dan malu. Tetapi kalau dalam berusaha, jika Anda benar, jika yang Anda lakukan adalah sebuah hal yang halal, lakukan. Kesampingkan rasa malu dan rasa takut. Baik, saya S1 selesai di 2013. Itulah saya memulai Risk Delivery Service. Dan 7 bulan kemudian masuklah Gojek di Indonesia, yakni pembukaan perekrutan driver di Senayan. Dan saya melihat itu di televisi dan saya sudah dakdikduk ser. Ini akan masuk Medan dan saya akan selesai. Dan betul, 7 bulan saja saya menjalani Risk Delivery Service, masuk Gojek dan Grab, saya selesai. Karena apa? Karena saya tidak memiliki modal dan hal-hal support yang besar sehingga saya tenggelam. Nah, lalu di 2013-2014 itu apa saya terdiam? Tidak. Saya terus melakukan yang namanya bagaimana mencari jalan supaya saya memiliki uang. Akhirnya saya membuka Fried Chicken di Simpang Mandala, yang itu pada saat itu saya membeli gerobak bekas di Simpang Mandala juga saya beli, dan saya memulai membuka usaha KFC di Simpang Unimed. Lalu ketika itu saya tidak bisa memasak, dan hal-hal yang lain tidak bisa saya lakukan. Akan tetapi ada kawan yang mengajarkan saya bagaimana supaya memasak ayam KFC itu tidak gosong dan warnanya pas. Sehingga saya belajar selama 2 minggu, 2 pekan. Lalu saya memulai usahanya, dan hari pertama saya zong. 5 kilo ayam yang saya beli ternyata tidak laku. Zong. Kenapa? Karena saya tidak melakukan uji pasar, tidak melihat lingkungan, tidak melihat ini untuk kalangan siapa yang saya jual. Saya tidak melihat itu. Karena jujur saya tidak memiliki ilmu, namanya ilmu kewirausahaan atau ikut seminar dan lain-lain, entrepreneur atau lain sebagainya, saya tidak pernah ikut. Saya hanya coba-coba dan nekat. Tapi namun akan tetapi di situ adalah drama di mana kita harus mengerti positioningnya. Ketika saya membuka KFC di Mandala, itu saya tidak memperhatikan ada nggak yang jual KFC. Ternyata banyak. Dari Bandar Selamat, dari tol ke Simpang Mandala, itu KFC ada 7 titik. Dan saya adalah titik yang ke-8. Dan mereka adalah pemain-pemain yang sudah sangat lama. Jadi kenapa saya harus jual KFC sementara mereka sudah jual KFC gitu. Akhirnya saya tidak kedapatan pelanggan. Tapi saya tidak panik dan tidak takut. Saya terus berpikir, mereka ini adalah ilmu-ilmu kecil ini. Kalau di kalangan bawah kami ini, mereka ini bukanya di jam 2 sampai jam sore. Semua KFC yang di pinggir jalan buka jam 2 sampai jam sore. Jam 6, jam 5. Lalu saya berpikir, kenapa kami sama buka, yang dijualnya pun mungkin ada yang lebih enak produk saya, tapi kok produk dia lebih laku. Lalu saya berpikir lagi, yang saya lakukan adalah saya mengubah positioningnya. Saya mengubah jam waktu bukanya. Nah, dari jam 7 pagi tidak ada yang jual KFC. Dari Simpang Bandar Selamat sampai ke Simpang Mandala tidak ada yang jual KFC. Sampai jam 2 siang.
Jadi saya berpikir saya akan buka KFC di mana yang sudah berjualan KFC belum buka, saya sudah buka. Akhirnya saya buka jam 7 pagi dan alhamdulillah saya diserbu oleh emak-emak yang punya anak di TK, yang punya anak di SD, yang punya anak, bahkan yang punya di SMP. Itu tiap pagi mengejar saya. Kenapa? Karena mama-mama pada saat itu sangat malas untuk memasak untuk bekal anaknya. Kecuali mama-mama yang tidak banyak kegiatannya, yang pada akhirnya dia mempersiapkan bekal anaknya hanya membawa nasi dari rumah dan beli ayam goreng saya. Nah, itulah seharusnya yang harus kita lakukan. Ketika kita mengalami produk kita tidak laku di lapangan dan justru kita bersaing dengan orang yang sudah berpengalaman, kita jangan merasa minder. Oh, ternyata punyaku tidak enak, ternyata punyaku tidak laku. Kita tidak bisa menilai itu dari situ. Tetapi ada siasat yang harus kita jalankan. Bagaimana siasat ini jika kita jalankan tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu usaha orang lain, tetapi membawa keberkahan dan untung bagi kita. Pergantian jam waktu buka adalah sesuatu hal yang sangat biasa dan itu bukan sebuah trik. Tapi dampaknya sangat besar. Ketika KFC buka jam 2 siang sampai jam 6 sore, lalu Anda ikut-ikutan buka di jam itu, kemungkinan ini konsumen akan pecah. Tetapi jika tidak ada yang buka KFC dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, dan hanya Anda yang menjual itu, konsumen tidak akan pecah ke tempat lain. Mereka akan fokus ke tempat Anda dan membeli produk Anda. Tentunya produk Anda, kita tentunya pun harus bagus, tidak abal-abal dan higienis. Oke, baik sih. Sampai di situ dijual KFC, saya tidak merasa puas. Saya tetap mencari namanya sekolah untuk saya bisa tetap mengajar. Namun sekolah-sekolah di Medan tidak ada yang menerima saya dan pada akhirnya saya kembali ke Jakarta. Saya ke Jakarta dulu SMP SMA di Jakarta di beasiswa, dapat beasiswa karena saya tidak mampu. Saya ikut beasiswa dan saya keluar ke Jakarta SMP SMA. Dan orang tua saya tidak pernah melihat sekolah itu. Sekolah saya yang SMP SMA, orang tua saya tidak pernah melihatnya dan tidak pernah berkunjung ke sana. Dan saya kembali ke sana pada 2014 akhir, dan saya mengajar di sana selama hampir satu tahun dengan gaji 2.500.000, rasanya tidak cukup juga kalau untuk di Jakarta. Akhirnya saya terbang. Saya ada link, ada kawan saya terbang ke Bali. Jadi akhirnya saya jadi, kalau bahasa apa ya, tukang-tukang angkat tas turis-turis. Jadi saya jadi travel guide yang dimana nanti turis kemana di situ saya angkat tasnya, jemput di bandara, antar ke tempat wisata dan lain sebagainya. Saya di sana sampai 9 bulan dan berakhir pulang lagi ke Jakarta karena di Bali saya mendapatkan gaji 1,5 juta dan tipsnya bisa sampai 5-7 juta dalam sebulan. Namun rasanya tidak berkah, subhat, karena begitu banyak uang tidak pernah kelihatan uangnya, selalu habis dan selalu habis. Maka daripada itu saya kembali lagi ke Jakarta dan saya pulang ke Medan dengan membawa sisa uang dan mencari ruko di Jalan Tuasan. Dapatlah yang namanya ruko yang samping masjid. Dari situlah awal cikal bakalnya Labasta Tea Room NKP. Kenapa namanya Labasta? Labasta itu diambil dari kata bahasa Arab la ba'sa, dipelesetkan, yang artinya aku tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi dari situlah awal mulanya. Lalu saya kenapa tidak kuliah di S2 setelah keluar S1? Karena keterbatasan biaya dan saya tidak punya uang. Dan pada akhirnya setelah buka KP 2016, di 2018 saya mendaftar lagi untuk S2 dengan uang sendiri, dan selesai pada 2020. Dan sekarang saya S3 juga di SDI UIN Sumatera Utara di Manajemen Pendidikan Islam.
Terus di kurikulum PTT saya ini ada juga buku pengantar kewirausahaan dan Instagramnya sudah tertera di PTT. Baik, saya mohon maaf kepada semua audiens. Sekali lagi, saya bukan motivator, saya adalah pelaku usaha. Jadi PTT yang disediakan di sini itu hanya adalah sebagai syarat saja. Tapi yang akan saya jabarkan, yang akan saya ceritakan adalah bagaimana awal usaha ini saya dapatkan. Baik, mungkin bisa kita mulai. Terlebih dahulunya kita harus mengenal yang namanya siapa itu entrepreneurship, dan siapa itu pedagang, siapa itu wira swasta, dan siapa itu yang pedagang asongan, dan lain sebagainya. Sebenarnya, saya yakin untuk semua audien Genbi tidak perlu saya jelaskan lagi entrepreneurship itu apa, dan siapa, dan pekerjaannya apa. Itu tidak perlu. Itu adalah ilmu dasar, dan saya yakin dari semua kegiatan-kegiatan Genbi yang kayak leadership dan segala macam, itu sudah paham betul masalah entrepreneurship. Akan tetapi di sini saya tidak akan menerangkan masalah itu, apa itu entrepreneurship dan itu apa itu, tidak. Saya jelaskan adalah bagaimana kita memulai sesuatu dari start, dari garis start menuju start. Bagaimana kita memulai pelarian ini dari garis start dan kita menuju bintang, bukan menuju garis finish. Karena finish itu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu finish kita dari dunia dan berlanjut lagi di akhirat. Tetapi kalau dalam dunia usaha, jangan menuju finish, tetapi Anda harus menuju start. Itu menurut saya. Menurut orang lain berbeda lagi. Jadi jangan, apa yang saya katakan itu adalah memang begitu, tidak. Ini pendapat saya. Karena saya adalah pelaku usaha, bukan motivator atau lain sebagainya. Karena pada saat ini motivator entrepreneurship banyak beredar di lapangan, banyak sekali mereka. Dan mereka itu banyak bukan sebagai pelaku usaha, tetapi tidak sedikit juga yang pelaku usaha, tetapi bisa juga jadi motivator atau mentor, khususnya lebih spesifiknya ke mentor. Bagaimana membimbing untuk memulai sebuah usaha dari nol. Tapi sebenarnya usaha dari nol itu tidak ada. Semua memiliki modal. Kenapa ada yang bilang dia usahanya dari nol? Kalau menurut saya itu tidak. Karena modal awal yang paling besar dalam membangun usaha yang kecil ataupun usaha yang besar adalah niat dan tekad. Ketika Anda tidak memiliki apa-apa, Anda jangan bersedih, jangan menangis, jangan melihat rumput tetangga. Akan tetapi ketika Anda tidak memiliki sesuatu apapun yang untuk digunakan membangun sebuah usaha, namun Anda memiliki tekad dan niat yang kuat, itulah modal yang paling luar biasa. Itu menurut saya. Karena apa? Karena saya memulai ini semua dari niat dan tekad saya. Yang saya ingin tegaskan kepada Genbi, saya pribadi tidak pernah ingin kaya. Itu yang saya terapkan dalam saya tidak pernah ingin kaya. Karena saya melihat orang-orang yang ingin kaya itu pada diri semua orang itu melekat, dan mereka hanya sekedar ingin. Tetapi kalau dalam pribadi saya mengubahnya menjadi saya harus kaya. Saya menjadikan itu sebuah keharusan, bukan sebuah keinginan. Namun jangan terlalu berambisi, karena ambisi bisa membawa kita ke bencana. Jadi mulai sekarang, jika Anda memiliki hal-hal yang baik dalam usaha, mau berusaha dan lain sebagainya, tekad-tekad Anda harus Anda ubah. Keinginan Anda harus Anda ubah menjadi sebuah keharusan, sehingga Anda nanti akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan kepada MC dan semua Genbi Sumut dan Genbi Komisariat Unimed, ketika Anda mengajak kawan-kawan yang lain untuk melakukan acara-acara seperti ini, melakukan hal-hal yang baik, leadership dan lain sebagainya, dan mereka menolak dan hanya sedikit yang bergabung, Anda jangan sakit hati. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini orang masih banyak yang zaman pada zonanya. Jadi kita tidak bisa salahkan.
andai misal pada kesempatan kali ini kita hanya 2 atau 3 orang yang berhadir dalam Zoom ini, mungkin itulah rezeki kita. Mungkin itulah memang orang yang mau berubah. Karena begini, jangan pernah melihat siapa motivatornya, siapa yang menyampaikan apanya. Itu saya tidak pernah membeda-bedakan selama ini. Kenapa? Karena saya merasa saya sebagai usahawan harus memiliki panutan, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Misalnya si A, si B, si B. Siapa motivator entrepreneur maksudnya siapa? Si A, si B, si C. Kenapa? Pengalaman mereka itu berbeda-beda semua. Jadi carilah salah satu yang benar-benar kehidupannya sama dengan Anda. Banyak yang kita ketahui, slogan-slogan yang kita ketahui dibuat, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, dimodalin lagi. Kalau gagal lagi, siapa yang mau bantu? Siapa yang mau modalin? Kecuali kita orang kaya. Kan nggak mungkin kita jual tanah kuburan. Nah kalau yang orang berada, mereka gagal dimodalin lagi. Nah jadi kita harus memposisikan diri kita dulu. Kita ini siapa dan bagaimana, dan keluarga yang dari bagaimana. Jadi yang pertama hal yang harus kita ubah adalah menjadikan sebuah keinginan menjadikan keinginan itu menjadi sebuah keharusan, sehingga apa yang Anda inginkan insya Allah akan tercapai. Oke, baik. Awal mula Mr. Wan ini banyak yang menanyakan ke saya bagaimana untuk buka franchise dan hal sebagainya. Kita mulai dari cerita. Ilmu itu dari cerita. Yang saya sampaikan trik-triknya. Pertama dulu saya adalah pecinta tai dum-dum tai tea yang hanya ada di mall dan yang ada di Catai. Dan pada saat itu saya tidak pernah membelinya dalam 2 kali dalam sebulan. Saya harus menabung untuk beli Catai atau beli dum-dum. Nah, yang pertama saya merasa produk orang itu terlalu mahal. Lalu saya berpikir bagaimana menciptakan produk yang murah, namun bisa menjangkau kalangan bawah, namun rasanya juga mewah. Pada akhirnya itulah saya buka Mr. Wan Indonesia. Baik, kawan-kawan, Mr. Wan Indonesia ini lahir di 2017, di mana di Medan ini masih ada yang ada hanya dum-dum sama Catai. Di saat itulah saya belajar bagaimana menciptakan produk supaya murah namun sehat dan menyentuh kalangan bawah. Nah, produk yang harus ditentukan adalah jangan Anda berpikir hal-hal yang Anda sukai saja. Justru banyak hal yang tidak Anda sukai disukai oleh orang lain. Saya bukan pecinta es dulunya, tetapi saya berpikir banyak orang yang suka es. Medan ini panas. Yang pada akhirnya saya berpikir untuk membuat produk es. Pada saat itu saya selalu membuka website bagaimana cara-cara menciptakan produk yang lain dari yang lain. Nah, salah satunya adalah produk itu harus mencuri perhatian. Mungkin kepada rekan-rekan semua. Oke. Waktunya tersisa 15 menit lagi ya, Bang. Oke. Baik, bagaimana menciptakan produk yang baik, yang lain dari yang lain? Buktinya adalah sangat gampang sekali. Cukup Anda membuat beda produk Anda lain dari yang lain, dari produk samping. Mungkin hanya dari kemasan atau dan lain sebagainya. Salah satunya adalah, contohnya adalah pada hari ini semua rekan-rekan di Genb itu memakai background Genb di Zoom-nya. Tapi saya tidak. Saya background putih saja, polos. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencuri perhatian orang. Untuk buat produk yang sama ada. Bagaimana kita menciptakan produk yang lain, dan yang kedua adalah susunan rencana dan visi. Visi Anda bagaimana membangun ini? Kalau visi dan misi kita buruk terhadap
usaha ini, kenapa usaha ini dibangun hanya untuk ketentengan, biar dianggap orang sebagai entrepreneurship dan lain sebagainya, itu salah. Akan tetapi usaha ini harus Anda bangun, visinya ini harus Anda buat, bagaimana Anda nantinya bisa berkecukupan dalam ekonomi dan bisa membantu orang tua dan orang lain, bisa mempekerjakan orang lain. Nah, visi Mr. One Indonesia adalah bagaimana menciptakan sebuah produk yang bisa disentuh oleh kalangan bawah dan menengah. Nah, pada saat itu saya mendapatkan formulanya dan saya buka di atas paret di Jalan Tuasan, di atas paret saya sewa, ada 200.000 dalam sebulan saya sewa, yang pada akhirnya alhamdulillah sekarang sudah ada 13 cabang dan sudah beralih dari kontainer box, sekarang sudah masuk ke dalam ruko. Nah, ini adalah hal yang sangat sederhana dan orang pun melihatnya adalah sebelah mata, dipandang sebelah mata orang tukang juang es. Tapi yakinlah, ketika saya sampaikan kali-kalinya pendapatannya, Anda akan tercengang dan tidak akan percaya. Maka dari itu saya kemarin juga ada seminar dengan Dinas Perdagangan. Mereka mengatakan sekarang ini pemuda-pemuda yang ada di Medan ini hanya kebanyakan mengikuti yang namanya menjual barang orang lain atau sebagai reseller atau lain sebagainya, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, jadi harapan saya kepada adik-adik Gen B semua, kalau bisa Anda itu harus menciptakan produk baru. Jangan hanya sebagai reseller atau menjualkan produk orang lain yang sudah jadi hanya dan menjualkan. Itu memang menghasilkan. Namun akan tetapi Anda akan lebih bagus dan lebih good lagi jika Anda menciptakan sebuah produk. Produk yang dimana produk itu belum ada, atau produk itu menyamai produk orang lain namun berbeda di beberapa sisi. Nah, itulah kita orang Medan ini saat ini, kita pemuda-pemudanya, anak-anak muda Medan ini sangat tertinggal dari, kalau kita lihat anak muda Surabaya dan anak muda Bandung, itu kita sangat tertinggal. Kalau Jakarta kita nggak usah cerita. Tapi untuk Bandung dan Surabaya, anak-anak mudanya lebih maju dalam segi UKM dan UMKM. Maka daripada itu, kita di Medan ini kebanyakan, kalau kita lihat di kampus, di segala macam anak-anak muda itu, mereka hanya sebagai reseller saja. Itu boleh saja, itu sah-sah saja. Akan tetapi lebih bagus lagi jikalau kita memulai dari sesuatu yang baru, membuat sesuatu produk, walaupun itu menyamai punya orang lain, tetapi itu produk kita, gitu. Baik, lalu bagaimana modal Anda mendapatkan modal gitu dalam usaha ini? Untuk seorang mahasiswa, saya yakin Gen B ini semua mahasiswa. Untuk memasuk kalangan mahasiswa, Anda tidak perlu meminta uang kepada orang tua Anda untuk memulai sesuatu hal atau sesuatu usaha. Yang terpenting adalah Anda harus memposisikan diri Anda sebagai entrepreneurship. Jika Anda belum menjadi entrepreneurship, maka Anda boleh melihat beberapa orang yang memposisikan diri Anda sebagai entrepreneurship, di mana laganya, gayanya harus seperti entrepreneurship, sehingga itu nanti pelan-pelan akan membawa Anda kepada posisi itu. Jadi bagaimana Bang, kita berlaga aja gitu, ketentengan seperti entrepreneurship atau lain sebagainya? Tidak. Akan tetapi yang harus kita jalani adalah disiplinnya seorang entrepreneurship itu bagaimana, jadwal kerjanya itu bagaimana, dan apa yang dilakukannya itu bagaimana, tips-tipsnya itu bagaimana. Nah, kita harus mencontoh itu semua. Jadi dari awal kita harus mempersiapkan diri sebelum terjun ke menjadi entrepreneurship. Baik. Terus yang utama tadi yang saya katakan adalah uang itu bukan modal yang utama, tetapi tekad dan niat Anda adalah modal yang sangat utama. Lain-lain itu hanya pendukung saja. Lalu jangan takut gagal.
Itu yang saya bilang tadi di awal, terbentur, dan terbentuk. Ya, bagaimana seseorang itu langsung terbentuk? Itu tidak ada. Itu harus melalui yang namanya drama yang dimana Anda harus terbentuk, terpukul dulu, mundur lagi, lalu Anda akan melompat dan untuk lebih jauh. Baik, ketika Anda memulai usaha juga, Anda tidak boleh takut takut tersaingi oleh orang lain, takut gagal lain. Yang tadi saya katakan, dan Anda harus fokus pada satu bagian saja. Jangan ketika Anda berjualan dimsum, lalu Anda mau berjualan pakaian, dan lalu mau berjualan hal yang lain. Karena apa? Karena pepatah Mandailing mengatakan, jika Anda menggenggam pasir di sebelah kanan, dan menggenggam pasir juga di sebelah kanan, lalu ada uang, Anda harus di depan Anda. Lalu tangan mana lagi yang Anda pakai untuk menggenggamnya? Jadi intinya Anda harus fokus pada satu hal yang dimana tidak membuat Anda maru dalam arti Anda kemaru, artinya semua mau dijalankan. Tidak, Anda harus fokus pada satu hal yang Anda rasa itu adalah hal yang baik untuk Anda atau passion Anda. Itu menurut saya. Dalam hal lain juga, jangan pernah Anda merasa Anda itu sudah oke. Misal, Anda kalau sudah memulai sebuah usaha dan Anda sudah merasa oke. Tidak. Anda harus tetap terus belajar, dan disiplin waktu, dan mengelola uang dengan baik. Dalam usaha ini, apalagi masih usaha yang kecil, dalam usaha kecil di bawah ini, Anda harus mengelola keuangan dengan baik. Di mana uang Anda, jangan pernah membeli sesuatu yang penting. Tapi inilah yang sangat penting. Jadi pada itu, saya promosi mau berangkat silakan yang dengan travel apa saja biar banyak itu baik kepada kawan-kawan, yang saya bilang tadi yang terakhir adalah ketika Anda sudah memiliki uang, Anda harus mengelolanya dengan baik. Jangan pernah membeli sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi Anda harus membeli sesuatu yang sangat penting. Kalau hal-hal yang penting itu bisa saja. Tetapi Anda harus memposisikan diri Anda, uang Anda, jika Anda sudah memiliki uang, jangan pernah membeli sesuatu yang penting. Akan tetapi harus membeli sesuatu yang sangat penting. Sehingga modal dan keuangan Anda akan terus bertambah. Mungkin itu yang saya terapkan selama ini di Mr. One Indonesia. Hingga pada saat ini Mr. One Indonesia memiliki karyawan 87 orang di 13 outlet. Dan di KP di Labastati Room ada sekitar 8 orang untuk karyawannya. Dan saya juga saat ini lagi membuka ada butik dan merambah ke daerah passion yang lain. Jadi begini, banyak yang sudah saya pandu, kawan-kawan juga yang jual minuman. Saya ini sudah masuk dari 4 tahun dan mereka sudah ada beromset satu hari udah ada yang 3 juta dan sampai 4 juta. Dari 250 cup sampai 300 cup dalam satu hari. Jadi Mr. One Indonesia sudah memiliki 13 outlet dengan 87 karyawan di 13 outlet dengan rata-rata satu hari per outlet itu bisa mencapai penjualannya sampai 250 sampai 300 cup per hari. Jadi itu bagaimana biar supaya laku dan tidak dimakan waktu atau bukan hanya sebagai bisnis musiman seperti es kepal Milo dulu itu hanya musiman. Tapi pada saat itu saya menangkap es kepal Milo dan hanya bertahan 3 bulan, memang itu musiman, akan tetapi pada setiap harinya kami mendapatkan penjualan kotor 10 juta dalam satu hari. Itu satu outlet es kepal Milo. Jadi kawan-kawan pada Gen B Sumut jangan hanya memikirkan menangkap peluang itu untuk jangka jauh saja. Ketika ada jualan, ada produk yang bisa dijual dalam jangka musiman saja, Anda harus menangkap itu. Seperti yang saya lakukan dulu, es kepal Milo hanya bertahan 3 bulan,
tetapi dalam satu harinya kami bisa meraup omset sampai 10 juta kotor per outletnya. Jadi dari situlah modal-modal yang saya kumpulkan, dan itulah adalah bonus untuk kita, bonus untuk semangat kita dan tekad kita. Baik, saya tidak akan bercerita panjang, dan saya juga dari awal saya sudah katakan juga, saya juga bukan motivator, saya adalah pelaku usaha yang dimana saya itu lebih sharing-sharingnya ya tatap muka gitu. Kalau untuk Zoom, untuk apa, saya feel-nya kurang dapat. Jadi kalau misal nanti kawan-kawan dari Genbi atau yang lain semuanya yang mau mulai usaha, saya siap, dan anak Win juga banyak juga yang saya bimbing, maksudnya bimbing biasa ya, bukan bimbingan seperti entrepreneur yang lain. Banyak juga yang sudah buka usaha-usaha walaupun gerobaan, tapi alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan. Jadi kepada semua kawan-kawan di Genbi Sumut, bagi yang memiliki tekad untuk berjualan atau berusaha, bukan reseller ya, bukan mau berusaha, mau mulai dari nol, silakan atur kita waktunya, kita buat bentuk, kita buat kelompoknya, kita carikan modalnya. Jadi saya hanya bisa memfasilitasi seperti itu, karena kalau berkata-kata dan memberi motivasi itu sangat sulit bagi saya. Tetapi kalau memberi cara dan trik untuk memulai sesuatu, ayo, kita buat ini, kita bentuk kelompok, ayo. Saya lebih suka seperti itu daripada banyak-banyak bercerita, hanya sekedar lewat saja, habis itu selesai. Lebih baik suatu saat nanti untuk Bu Suci, jika memang ada rekan-rekan yang ingin memulai sebuah usaha atau tidak memiliki modal dan sebagainya, atau mau buat partnership, kemitraan dan lain sebagainya, ayo kita duduk, kita mulai, kita majukan, kita banggakan, kita birukan Sumatera Utara dengan Genbi-nya, dengan jargon-jargonnya, biar Genbi ini tidak hanya sekedar di dalam aula hanya orang-orang itu saja, tetapi masyarakat Sumatera Utara tahu bahwasanya Genbi Sumut bergerak di bidang leadership, entrepreneur, dan di semua lini masuk. Jadi saya siap membantu, saya siap membimbing adik-adik yang mau berusaha dan mau membuka usaha apapun itu, yang terpenting masih dalam terjangkau dan hasilnya luar biasa. Saya siap. Saya tidak bisa memberikan motivasi yang lain atau kata-kata yang lain lagi, karena saya bukan motivator. Lebih kurangnya itu yang saya sampaikan. Ingat, belajar miskin lebih susah daripada belajar kaya. Jadi kalau kita sudah pernah miskin dan miskin lagi, Anda tidak akan kaget. Tetapi ketika Anda adalah orang kaya lalu miskin, disitulah kita menangis. Jangan sampai itu terjadi. Makanya daripada itu, sekarang siapkan visi dan misi masa depan kita, biar supaya apa? Biar tidak hanya jadi sekedar ketua, seperti ketua Genbi Sumut, ketua Genbi Komisariat Unimed, tidak hanya menjadi sekedar ketua. Selesai masanya, ya sudah selesai. Akan tetapi seperti misalnya ketua Genbi Komisariat Unimed, ini dulu aktif ketika memimpin Genbi di Unimed. Namun setelah habis masanya, lalu tidak jadi apa-apa. Jangan justru seperti itu. Justru lebih luar biasa lagi kalau mantan ketua Genbi Komisariat Unimed sudah menjadi pengusaha setelah habis masanya, itu sangat luar biasa. Jadi kepada kawan-kawan, ayo kita bangun Sumatera Utara, kita bangun UMKM, apalagi sekarang ini pemerintah lagi gempur-gempurnya membantu UMKM kita, khususnya di Kota Medan, di mana pendaftaran nama gratis dan lain sebagainya dipermudah semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf pada Bapak Pembina, pada Ketua Genbi Sumut, Ketua Genbi Unimed. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, dan di luar dari PPT yang sampai sampaikan, karena PPT kan bisa dibaca. Ada yang lainnya, mungkin ini hanya sekedar pengalaman saya. Dan ingat, ayo kita berusaha. Yang membuat kita kaya hanya diri kita sendiri. Kalau kita kaya, kita bisa membantu orang lain, bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ingat, keinginan untuk menjadi kaya diubah menjadi sebuah keharusan. Satu lagi, terbentur, dan terbentuk. Tidak ada sesuatu yang langsung instan. Berlarilah dari garis start menuju bintang. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang
selanjutnya kita langsung sesi tanya jawab aja Bang. Di sini udah masuk beberapa pertanyaan untuk Abang. Yang pertama dari saudara Riko Ramadhanu dari Genbi Unimed dengan pertanyaannya, sebagai owner Mr. One New Bang, bagaimana cara Abang menanggapi dan memenuhi selera konsumen yang notabene sangat-sangat beragam sehingga para konsumen Mr. One merasa puas? Terima kasih. Baik. Kalau mau langsung dijawab atau di-keep dulu Bang? Langsung dijawab aja ya biar apa ya. Oke, Bang. Baik, terima kasih. Bagaimana menjadi seorang owner untuk menjaga atau memenuhi selera dari konsumen yang sangat beragam. Baik, menjadi owner itu tidak bisa tidur, tidak bisa suka-suka pergi kemana-mana. Kita terikat, walaupun kita bukan PNS, tapi kita terikat pikiran dan hati kita selalu kepada usaha. Bagaimana untuk menyajikan yang terbaik untuk konsumen. Salah satunya adalah survei. Kita Mr. Indonesia dari 2017 akhir buka sampai 2022 saat ini, alhamdulillah masih terus berkembang dan membuka cabang selanjutnya. Dan sebagaimana kita lihat, kami selalu berusaha menginovasi minuman-minuman kami yang sehat tentunya dan ber-BPOM dan halal. Tentunya bahan yang kami miliki di Mr. Indonesia adalah bahan sendiri, bukan beli kiloan dari distributor atau tak kenal maka tak sayang, layanan biasa. Tidak. Kalau di dunia kami memiliki yang namanya produk dagang di bawah itu yang dimana kenal maka tak kirimkan ke pabrik, jadi lalu dicetak di sana di Maklon namanya. Ketika sama seperti pembuatan kosmetik lain dan mungkin tempatnya pun dan lain sebagainya. Kita hanya membeli ketika saya ini jadi seorang dan bahan pedagang, saya harus mengubah itu tidak tersedia. Jadi saya harus dikenal. Bukan sayanya ya, produk saya, punya kita, produk saya dipatenkan. Nah, untuk menjaganya, kita selalu kan uji masyarakat atau konsumen ada mau belinya. Itu uji lapangan, karena saya uji lapangan itu nanti yakin kita akan kalau produk saya dikenal konsumen atau dibeli sekali, 2 kali, 3 kali ke arah yang enak atau tidak. Maka kalau dia cinta dan sayangnya akan tumbuh mengatakan enak dan layak dijual, itulah yang mungkin kita percayakan bagikan kepada adik-adik semua. 60% ke bawah mengatakan itu tidak enak. Jadi sebelumnya kita akan hapus, saya punya slogan, kita akan ganti menu yang lain. Yakni saya nanti minta kepada untuk menjaga daya saingnya, kita harus tetap semua yang hadir di sini untuk ikut juga. Ini biasa kita semua. Mungkin semua takaran sama-sama saya akan katakan dulu, walaupun pada dasarnya banyak terbentur itu tergantung sama mood baristanya. Untuk mungkin itu yang saya sampaikan. Suci, tolong dipandu. Terima kasih untuk apa ya? Baik Bang. Untuk sama-sama kita menyampaikannya karena saya ini terlahir dari keterbenturan. Jadi saya selalu memegang kata-kata itu. Pertanyaannya bagaimana membangun wirausaha mari sama-sama kita yang bisa dijalankan sampaikan. generasi Z sehingga 3 kali bisa terbentur, menjadi UKM, 1 kali dan terbentur. bagaimana membangun suatu brand image Terbentur. namun sedikit berkonotasi dengan Halo? membawa perhatian Tolong bawah, naik. misalnya es Ya, gak biar beres. kita Bagaimana kemudian resepsi Nah, pesan dengan brand tersebut? terbentur. Oke, bagaimana untuk membangun sebuah satu. Tolong Oke. Bu Suci Bukan pandu es gak beres Bang. juga ya. Kita tahu es Oke, nggak untuk beres itu teman-teman opening pernah semua, menjamur di mana-mana. dalam Betul hitungan ya kan, ketiga. Bu Suci? Jadi Hitungan es ketiga. nggak beres ini telah melakukan 1, sebuah kesalahan kalau menurut 2, saya. 3. Beliau saat ini kan kita sudah tidak melihat lagi, tidak melihat lagi yang dulu menjamur di mana-mana. Saya tidak harusnya menghakimi atau menjudge loyalty, tapi yang saya lihat adalah di mana di awal tadi terlalu cepat dan terlalu gencar membuka franchise Indonesia, yang di mana siapa yang tidak setiap orang yang bisa bahkan minuman ini bisa dikenal se-Indonesia, luar biasa. Jadi tapi saya kenal maka tak sayang, kontrol produk biasa. Yang pada akhirnya dunia kami di dunia ketika mitra itu membeli dagang di bawah menjual itu, kalau tak kenal maka tak beli. Mempertahankan SOP yang sudah diberikan oleh ketika es nggak beres, yang pada akhirnya mungkin ada perselisihan dan lainnya ketika saya ini jadi seorang antara sesama pedagang outlet es nggak saya harus mengubah. Namun itu hal yang dilakukan adalah hal yang sangat baik, di mana sayanya es nggak beres saya mendapatkan uang yang sangat banyak ketika menjual franchise-nya di mana-mana, mulai dari 2 juta sampai 5 juta sampai 7 juta per outlet. Bayangkan, karena saya
nggak beres. Yakin kalau produk saya menjual outlet-outletnya atau dibeli sekali, beberapa kali, 3 kali dengan bahkan sampai ke Jawa, maka saya yakin cinta dan sayangnya akan tumbuh pada mitra yang bergabung dengan SK Beres. Itulah yang mungkin yang saya akan bagikan kepada adik-adik semua 100 cabang di Genbi semua. Dengan dijual. Jadi sebelumnya SK Beres saya punya slogan juga, per outletnya uangnya sudah berapa? Minta kepada, memang uangnya banyak tapi uangnya di depan saya. Semua yang hadir di sini karena mereka terlepas dari ini biasa kita dengar. Pada akhirnya ya mungkin kita tidak melihatnya lagi. Sama-sama saya kan tidak katakan dulu, saya mengatakan SK Beres itu sangat terbentur di awal terbentur, mungkin terbentur dari Tanjung Balai sampai Kisaran sampai Medan. Itu setiap jalan kita melihat. Namun sekarang sudah tolong dipandu. Kenapa? Karena marketingnya mungkin bentuk sama-sama kita menyampaikannya, membuat mereka saya ini terlahir dari keterbenturan. Jadi saya selalu memegang kata-kata itu tidak berkelanjutan. Baik, walaupun pada sekarang mari sama-sama kita buka KP baru yang besar di 3 kali terbentur. Saya sudah pernah kesali dan saya sudah pernah survei. Baik. Dan bagaimana membuat UKM dan UMKM bagi pemula, gadget dan sebagainya, biar rajin-rajinlah Anda jalan-jalan, bukan healing ya, jalan-jalan, pantau di sekitar Anda, apa yang menurut Anda suci dipandu, contoh. Apa yang menurut Anda bisa diikuti. Ketika Anda banyak jalan-jalan, banyak kawan, disitulah Anda mindset kita akan berubah. Jika Anda memiliki circle pertemanan, jangan meninggalkan circle yang sudah ada, sehingga akan banyak pemikiran-pemikiran baru untuk kita harusnya membuat sesuatu yang baru. Kalau misalnya Suci di mana di awal tadi itu aja gitu, Bu Suci bilang untuk Unimed juga gabung dengan Indonesia. Siapa yang tidak mengenal circle-nya tidak bahkan minuman ini sudah dikenal. Ini yang bisa jawab luar biasa. Terima kasih. Jadi saya